Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Pendidikan Geografi 19. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang alat-alat yang dipergunakan dalam meteorologi dan klimatologi. Tapi sebelum video ini berlanjut, ada baiknya untuk Anda tekan subscribe supaya kami lebih semangat untuk membuat video selanjutnya. Enjoy! Nah, kita menuju alat yang pertama, ada actinograph bimetal. Alat ini untuk mengukur, mencatat secara otomatis intensitas radiasi matahari. Cara pengamatannya, awal operasi dimulai pada pukul 6 waktu setempat sebelum matahari bersinar. Buka cover atau penutup alat, lepaskan drum lock dari shaftnya, pasang kertas pias. Sisi pias tepat terhimpit di penjepit drum lock. Hidupkan sistem drum lock. Pasang drum lock kembali pada tempatnya. Putar drum lock agar ujung pena tepat jatuh pada jam dan hari awal pengukuran. Tutup kembali cover atau penutup. Setelah matahari terbenam selama 1,5 jam, pias harus diambil. Pada hari berikutnya ulangi langkah 1 sampai dengan 9. Alat kedua ada anemometer. Fungsi dari anemometer cukup terbatas dan bukan termasuk ke dalam alat yang cukup multifungsi. Fungsinya pun hanya sebatas akan hal yang berhubungan dengan angin dan cuaca, yakni untuk mengukur tingkat kecepatan angin. Dapat digunakan juga sebagai alat untuk memperkirakan cuaca pada hari berikutnya. Cara menggunakan alat anemometer ini pun sangat mudah, hanya dengan meletakkan alat ini di luar dan tempat terbuka, lalu akan menghasilkan perhitungan dengan sendirinya. Cara kerjanya pun sedikit unik, karena setiap jenis anemometer mempunyai cara kerja yang berbeda-beda, sebab indikasi yang tepat pada setiap alat berbeda-beda. Untuk anemometer mangkok, cara kerjanya berdasarkan panjang putaran keliling yang dikalikan jumlah peraturan yang dihasilkan dari tiupan angin dibagi dengan satuan waktu yang dari hasil tersebut kemudian dicatat oleh mesin pencatat pada alat tersebut. Kemudian alat yang ketiga bernama Campbell-Stokes yang berfungsi mencatat lamanya penyinaran matahari. Prinsip kerja alat ini adalah sinar matahari yang tepat jatuh pada sekeliling permukaan bola kaca akan difokuskan ke atas permukaan kertas pias yang telah dimasukkan dalam celah mangkuk dan meninggalkan jejak bakar sesuai posisi matahari saat itu. Nah, alat yang keempat ada cup counter anemometer yang berfungsi untuk mengukur kecepatan angin rata-rata harian. Cara pengamatannya, prinsip kerja seperti gerakan speedometer sepeda motor dalam satuan kilometer per jam. Kecepatan angin rata-rata harian selisih pembacaan angka dibagi 24 jam. Yang kelima, ada alat yang bernama High Volume Air Sampler yang berfungsi untuk mengukur partikel kecil padat aerosol di udara seperti debu, karbon, dan lain-lain. Prinsip kerja alat ini yakni prinsip kerja dengan sistem vakum dengan menarik udara lingkungan sekitar melalui inlet dengan ukuran selektif dan melalui filter berukuran 20,3 x 25,4 cm pada laju alir 1,132 liter per menit. Yang keenam, ada alat yang bernama lysimeter. Fungsinya untuk mengukur evapotranspirasi. Cara pengamatannya, sedot air perkolasi dan diukur jika sebelum pengamatan ada hujan lebih besar atau sama dengan 10 mm. Lysimeter tidak perlu disiram. Jika hujan 5-10 mm, siram lysimeter dengan air 5 liter.
Jika tidak ada hujan, siram lisimeter dengan 10 liter air. Kemudian hitunglah evapotranspirasinya. Yang ketujuh ada panci penguapan. Cara kerjanya, prinsip kerja evaporimeter menggunakan perubahan tinggi air dalam panci. Air dalam panci mengibaratkan jumlah penguapan udara yang terjadi dalam area 1-2 meter. Nah, pengamatan ini dilakukan 1 kali sehari, yaitu pada jam 7 atau 00 UTC, atau jika pada stasiun klimatologi yaitu pada jam 7.30, 13.30, dan 17.30. Nah, yang kedelapan ada alat yang bernama penakar hujan otomatis atau Hellman. Fungsinya mencatat intensitas curah hujan atau tingkat kelebatannya. Cara pengamatannya, jika terjadi hujan, air masuk ke corong. Air mengalir ke tabung pelampung melalui selang dan mengangkat pelampung pena yang terhubung ke pelampung. Merekam data ke kertas pias. Kertas pias berputar seirama dengan gerakan clock drum. Jika jumlah curah hujan yang tertampung mencapai 10 mm, maka air tersebut tumpah melalui pipa Havel dengan mereset pena ke posisi 0. Demikian proses ini terjadi berulang-ulang. Nah, yang kesembilan, penakar hujan observasi. Berfungsi untuk mengukur curah hujan. Nah, cara pengamatannya, buka gembok pada keran penakar hujan observasi. Letakkan gelas penakar di bawah corong atau keran. Kemudian buka keran pelan-pelan. Tunggu sampai air di bak penampung habis. Baca jumlah air hujan yang tertampung di gelas ukur dan catat hasilnya. Jika diperkirakan jumlah curah hujan melebihi 25 mm sebelumnya air mencapai skala 25 mm, tutup kerannya. Kemudian lakukan pembacaan dan catat hasilnya. Kemudian buang airnya dan lanjutkan pengukuran terhadap air yang masih tersisa di bak. Setelah selesai, jumlahkan semua hasil pengukuran yang sudah dilakukan. Pada waktu melakukan pembacaan, letakkan gelas ukur pada bidang yang rata atau datar untuk menghindari kesalahan pembacaan akibat kesalahan peralak.